wujudnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai seorang dia yaitu membatalkan perjanjian-perjanjian mereka sedangkan dia telah membawa nama Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan Allah sebagai saksi atau sebagai jaminan di dalam perjanjian-perjanjian yang dia lakukan. Mari kita lihat pembahasan yang dibawakan di sini. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang 91. Allah berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun." Penuhilah perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Idza ahadtum, ketika kalian ini berjanji, wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha, dan jangan kalian batalkan perjanjian kalian, atau jangan kalian batalkan sumpah-sumpah kalian setelah dikuatkannya sumpah tersebut. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sedangkan kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini diantaranya mengingatkan kepada kita tentang pemenuhan janji, bahwa seorang mukmin sifatnya adalah memenuhi perjanjian. Dia bukan orang yang mengkhianati perjanjian, baik perjanjian yang dia buat dengan Allah SWT, janji dengan Allah dalam dia bersumpah atau bernadar, janji dengan Allah, atau perjanjian-perjanjian di antara para manusia. Kita tidak diajarkan oleh agama kita sebagai para pengkhianat yang membatalkan perjanjian, mengingkari perjanjian sepihak. Kita diajarkan oleh agama kita untuk betul-betul konsekuen, bersikap betul-betul konsisten. Jangan sampai kita menjadi orang yang yaitu pengkhianat, membatalkan sepihak. Ini adalah termasuk di antara ajaran Islam, apalagi berkaitan dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian batalkan sumpah-sumpah kalian setelah dikuatkannya. Bersumpah dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang dia penuhi sumpahnya itu. Jangan dia batalkan. Sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai kafilan, jaminan. Allah dibahas sebagai jaminan, kemudian dia batalkan sumpah tersebut atau perjanjian yang dia buat. Ini termasuk di antara dosa besar. Seorang mukmin diajarkan untuk betul-betul mengagungkan Allah. Ketika telah menjadikan Allah sebagai jaminan, maka bagaimana dia semaksimal mungkin untuk memenuhi perjanjian tersebut. Di sini yang dimaksudkan adalah perjanjian-perjanjian yang telah dia buat dan sifatnya tidak seperti yang Nabi ajarkan. Kalau seorang dia bersumpah dengan nama Allah SWT, lalu dia memandang sesuatu yang lebih baik, maka dia bisa batalkan sumpah tersebut dengan dia membayar kafarat, lalu dia mengambil atau dia melakukan yang lebih baik. Contoh umpamanya, dia berjanji atau dia bersumpah dengan nama Allah SWT bahwa tahun ini dia akan umroh. Ternyata ada yang lebih baik lagi, dia berkesempatan tahun ini berhaji, maka umrohnya bisa dia batalkan, sumpah umrohnya bisa dia batalkan, lalu dia berhaji, dia bayar kafarahnya pembatalan sumpah umroh, dia tunaikan haji, itu adalah namanya lebih baik. Demikian pula dalam semua perbuatan, ketika dia pandang lebih baik, dia bisa membatalkan yang telah dia lakukan sumpah untuk melakukan yang lebih baik, yang lebih, yaitu statusnya lebih baik di dalam agama kita. Ini tidak termasuk
larangan membatalkan sumpah atau larangan membatalkan janji-janji. Yang dilarang itu adalah membatalkan janji-janji yang tidak memiliki pengganti yang lebih baik tadi. Ini adalah termasuk di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia memandang ada sesuatu yang lebih baik, maka dia bisa batalkan sumpahnya itu demi melaksanakan yang lebih baik tersebut. Adapun kalau tidak begitu, maka perjanjian dan sumpah-sumpah itu hendaknya dia penuhi, dia sempurnakan sebagai bentuk pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang telah kita baca tadi diantaranya mengajarkan kepada kita wujubul wafa bil uhud wal mawathiq, wajibnya untuk memenuhi berbagai macam perjanjian-perjanjian. Kemudian tahrimu naqdil uhud wal aiman, haramnya membatalkan perjanjian dan sumpah-sumpah. Kemudian ancaman Allah terhadap orang yang mereka membatalkan perjanjian. Kemudian riwayat yang dibawakan oleh beliau berikutnya, an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaishin aw sariyatin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan seorang panglima atau pasukan, awsahu bitaqwallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada panglima dan pasukannya itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah taala. Wa man ma'ahu minal muslimina khairan, dan juga agar bertakwa yang berkaitan dengan yakni kaum muslimin dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Apa di antara wasiat Nabi atau apa di antara wasiat-wasiat Nabi kepada para pasukan, panglima dan pasukannya itu, uhzu bismillah fi sabilillah, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah di jalan Allah Ta'ala. Seorang muslim, dia kehidupannya termasuk apalagi jihadnya semuanya adalah fisabilillah. Bagaimana dia hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bagaimana mengatur kehidupannya total 24 jam itu fisabilillah. Karena menjadi seorang muslim adalah muslim yang kafah, yang totalitas, sehingga bagaimana dia betul-betul mewujudkan kehidupan muslim dalam 24 jamnya. Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah SWT. Jangan berperang di jalan tauhid. Jangan lupa menyebut nama Allah ketika Anda berperang. Berangkat bismillah. Sehingga terkandung di sana adalah beristi'anah kepada Allah SWT, meminta tolong kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan pada dirinya sepanjang jihad yang dilakukannya, dan agar apa yang dilakukannya itu berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena penyebutan nama Allah itu menunjukkan dia beristi'anah kepada Allah, yaitu Allah zat yang maha sempurna, tempat kita mengadukan segala-galanya dan menggantungkan segala harapannya. Dan demikian juga yaitu dalam rangka untuk mencari keberkahan dengan perbuatan yang kita datangkan asma Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutkan asma Allah taala. Qatilu man kafara billah, perangilah orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir mengingkari Allah, perangilah. Ukhzu wala taghullu, berperanglah kalian dan jangan ghulul. Ghulul itu adalah mengambil bagian ghanimah sebelum dibagi, sehingga dia melakukan ghulul. Dalam orang Jawa bilang ngentit, sehingga sebelum dibagi bagian, sebelum dibagi dia sudah ngambil duluan. Wala taghdiru, jangan kalian berkhianat. Wala tumathilu, jangan kalian melakukan, yaitu jangan mencincang dalam peperangan. Jangan cincang, dicincang, dipotong hidungnya, dicukil matanya, atau dipotong bagian-bagian lainnya.
telinganya. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian bunuh yakni walidan, anak-anak. Wa idza laqita aduwwak minal musyrikin, kalau kamu bertemu dengan musuh kamu dari kalangan kaum musyrikin, fad'uhum ila thalathati khilalin, serulah mereka kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuk faqbal minhum, mana saja yang diterima oleh mereka, yang mereka sambut dari 3 tawaran Anda, maka terimalah. Wa kuffa anhum, dan tahanlah yakni kamu dari membunuh mereka. Kemudian tawaran apa itu 3 tawaran yang diajarkan Nabi? Tsumma da'uhum ilal Islam, serulah mereka ke dalam Islam, tawarkan kepada mereka Islam. Ini adalah tujuan utama. Tujuan utama jihad adalah yaitu menyebarluaskan Islam, menawarkan Islam kepada manusia. Serulah manusia mereka ke dalam Islam. Fa in ajabuka, kalau mereka menyambut seruan masuk Islam, faqbal minhum, terimalah. Tsumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, kalau mereka masuk Islam, ajaklah mereka itu untuk hijrah, pindah dari negeri mereka ke negeri muhajirin, sehingga pindah ke perkampungan kaum muslimin muhajirin, agar bersama dengan orang-orang saleh, mendapat lingkungan orang-orang saleh, mereka bisa mendapatkan pengajaran dari orang saleh, alim yang saleh, muhajirin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalik, dan kabarkan pada mereka kalau mereka berhijrah bersama-sama ke kampungnya muhajirin, falahum ma lil muhajirin, mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan orang muhajirin, termasuk ghanimah, kalau ada peperangan dia akan mendapatkannya kalau mereka pindah ke kampung muhajirin. Wa alaihim ma alal muhajirin, dan berlaku pula apa yang berlaku pada kaum muhajirin. Apa yang berlaku bagi muhajirin berlaku pada orang-orang mereka pindah ini ke kampung muhajirin. Perlakuannya sama dengan orang-orang muhajirin dalam masalah yaitu pemuliaan-pemuliaan, pemberian-pemberian, dan tuntutan-tuntutannya juga. Fa'in abau, kalau mereka menolak masuk Islam, kalau mereka masuk Islam tapi mereka menolak untuk hijrah, untuk pindah ke kampung muhajirin, fa'in abau ayatahawwalu minha, kalau mereka enggan tidak mau hijrah ke kampung muhajirin, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, kabarkan pada mereka bahwa mereka itu kedudukannya seperti orang-orang badui dari kalangan kaum muslimin, yang mereka kalau ada peperangan ghanimah, mereka tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan harta fe, kecuali kalau mereka ikut serta dalam jihad, karena mereka tinggal di luar perkampungan muhajirin, sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang orang-orang muhajirin mendapatkan kalau mereka tidak mau pindah ke kampungnya muhajirin. Mereka diperlakukan sebagaimana orang badui yang mereka tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan harta fe, kecuali kalau mereka ikut serta dalam masalah jihad. Fa'in abau, mereka itu kedudukannya sebagaimana kalau mereka enggan hijrah ke kampungnya muhajirin, maka mereka itu statusnya seperti orang-orang badui dari kalangan muslimin. Ya jari alaihim hukmullah alladzi yajri 'alal mu'minin, berlaku bagi mereka hukum-hukum Allah sebagaimana yang berlaku kepada kaum mukminin yang di luar muhajirin. Artinya hukum-hukum Islam berlaku bagi mereka, tuntutan-tuntutan Islam berlaku bagi mereka. Wala yakunu lahum fil ghanimah wal fai' syai'un, dan mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fai' sama sekali karena mereka tidak mau hijrah ke kampungnya muhajirin. Illa ayujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka itu berjihad bersama dengan kaum muslimin, baru kalau mendapatkan ghanimah mereka akan mendapatkan bagian ghanimahnya itu. Fa inhum abau, kalau mereka pun yaitu kalau mereka itu menolak masuk Islam,
Jadi kalau mereka masuk Islam, tawarkan dulu pertama Islam. Kalau mereka masuk Islam, tawarkan lagi, mereka suruh pindah ke kampung Muhajirin. Kalau mereka mau pindah ke kampung Muhajirin, akan berlaku semua yang berkaitan dengan hukum-hukum orang Muhajirin, mendapatkan ghanimah, mendapatkan fai'. Kalau mereka tidak mau pindah ke Muhajirin, maka mereka seperti kedudukannya orang Arab Badui, yang mereka kalau ada jihad tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan fai', kecuali kalau mereka ikut berjihad bersama dengan kaum muslimin. Kalau ternyata mereka itu menolak untuk masuk Islam, fas'alhum al-jizyah, makalah mintalah kepada mereka jizyah. Jizyah ini upeti sebagai bentuk kepasrahan dia kepada kaum muslimin, dalam perlindungan kaum muslimin. Kalau mereka membayar jizyah, maka mereka mendapatkan perlindungan kaum muslimin. Diperlakukan dalam perlindungan kaum muslimin, tidak boleh diganggu, yaitu jiwanya, hartanya. Fa'inhum ajabuk, kalau mereka mau membayar jizyah, faqbal minhum wa kafa'anhum, terimalah jizyahnya itu, apa yang mereka berikan, dan tahanlah diri kalian dari membunuh, memerangi mereka. Fa'inhum abau, kalau mereka juga enggan membayar jizyah, fasta'in billah wa qatilhum, mintalah tolong kepada Allah dan perangilah mereka. Ini tiga seruan ini, atau tiga perkara. Pertama, seru ke dalam Islam. Kalau dia masuk Islam, itu ajalah untuk hijrah ke kampung Muhajirin. Kalau mau dia mendapatkan haknya Muhajirin juga. Kalau tidak mau, maka dia pun diperlakukan sebagaimana orang-orang Badui yang tidak mau hijrah ke Muhajirin. Ini tidak mendapatkan harta, ghanimah, dan fai'. Tetapi berlaku pada mereka segala macam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata mereka itu menolak masuk Islam, maka suruh membayar jizyah. Membayar upeti membayar jizyah. Sebagai bentuk, yakni simbol dia adalah menyerahkan dirinya dalam perlindungan kaum muslimin. Kalau ternyata mereka itu bayar jizyah, maka terimalah jizyahnya dan tahanlah kalian dari memerangi mereka, dari membunuh mereka. Kalau ternyata mereka pun juga tidak mau membayar jizyah, sehingga mereka enggan membayar jizyah, maka yang ketiga adalah peperangan. Itu mintalah tolong kepada Allah dan perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla khisnin, dan jika kamu mengepung, ini mengepung penduduk benteng, mengepung sebuah benteng musuh, fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiy, lalu mereka pengen kamu menjadikan untuk mereka itu jaminan Allah dan jaminan nabinya, fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiy, maka jangan kamu berikan pada mereka jaminan Allah dan jaminan nabinya. Walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmata ashabik, tapi berikan jaminan untuk mereka itu jaminanmu dan jaminan para sahabatmu. Fa innakum an tughfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tughfiru dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi. Karena sungguhnya kalau seandainya kalian itu melanggar, pelanggaran itu dosa. Tapi kalau melanggarnya itu Anda tadinya memberikan jaminan itu adalah jaminan Anda dan sahabat Anda, itu lebih ringan dibandingkan dengan Anda memberikan jaminan Allah dan Rasulnya. Wa idza hasarta ahla khisnin, dan kalau Anda mengepung sebuah penduduk benteng, faradu ka antum silahum ala hukmillah, lalu mereka ingin diterapkan atau ditetapkan, didudukkan dengan hukum Allah, dihukumi dengan hukum Allah, fala tungsilhum ala hukmillah, maka jangan kamu hukumi dengan hukum Allah Ta'ala, walakin angzilhum ala hukmik, tetapi lakukan dengan hukum kamu. Fa innaka la tadri atusibu hukmallah fihim amla, karena kamu tidak tahu apakah hukum yang kamu terapkan itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Di sini yang dimaksudkan adalah ketika berkaitan dengan keputusan-keputusan hukum, yang maksudnya adalah hukum-hukum yang sifatnya ijtihadiyah. Adapun kalau hukum yang sudah tetap dalam Islam, tetap dalam Al-Quran dan Sunnah, jelas hukumnya orang yang berzina, yang kalau dia zina muhsan dirajam, dia dicambuk dan dirajam sampai mati.
dengan disaksikan oleh kaum muslimin, dan tidak boleh dia atau kaum muslimin tidak boleh merasa belas kasihan sampai menggugurkan hukum Allah Ta'ala. Kalau hukumnya orang mencuri dipotong tangan, nah, kalau seperti ini maka ini wajib diterapkan. Maksudnya ketika ada keputusan-keputusan hukum yang sifatnya istihadiyah, bukan yang sifatnya telah jelas, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah, istihadiyah, maka jangan kamu bilang ini hukum Allah, ini hukum Allah, karena semuanya istihadiyah. Tapi bilang saja ini hukuman saya, ini hukuman kami, hukuman kita, hukuman kami kaum muslimin. Karena seandainya itu ternyata salah, itu lebih ringan dibandingkan Anda mengatakan ini hukum Allah Ta'ala. Ketika seorang panglima diutus ke peperangan, kemudian dia mendapatkan kasus harus memutuskan hukum, dan terkadang kemudian dia pun tidak menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian mau tanya juga kepada ahlul ilmi atau kepada Nabi, itu terhambat sehingga harus beristihad dalam satu perkara, maka hendaknya jangan mengatakan ini hukum Allah Ta'ala, tetapi katakanlah ini pendapatku, pendapat kami, hukum kami yang akan kami terapkan, yang kami lakukan. Kalau seandainya itu salah, itu lebih ringan dibandingkan dengan mengatakan ini hukum Allah Ta'ala. Sebagaimana pula berkaitan dengan ini jaminan Allah, jaminan Rasulnya, perjanjian, ibarat perjanjian Allah dan Rasulnya, maka lakukan dengan perjanjian kamu atau jaminan kamu dan jaminan sahabat kamu. Karena seandainya Anda nanti pelanggaran dan melanggar itu sesungguhnya adalah buruk, tapi kalau Anda melanggar, kalau yang memberikan jaminan itu Anda dan sahabat Anda, melanggar itu lebih ringan statusnya dibandingkan kalau Anda memberikan jaminannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah berkaitan dengan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai seorang dia terjatuh dalam klaim yang berkaitan dengan membawa nama Allah, kemudian ternyata tidak benar itu sebagai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ini yang dimaksudkan dengan pembahasan yang di sini. Sehingga ketika seorang dia bersumpah dengan nama Allah, dia memiliki perjanjian-perjanjian dengan menjadikan Allah sebagai saksinya, maka tunaikan. Jangan batalkan. Karena Anda telah membawa Allah, telah menjadikan Allah sebagai jaminannya, maka jangan batalkan. Ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kasusnya sebagaimana Nabi terangkat, ada sesuatu yang lebih baik yang ingin dia lakukan, ada kesempatan yang lebih baik, lalu dia tinggalkan, yang dia batalkan sumpahnya tadi, perjanjiannya tadi, maka dia bayar kafarahnya dan dia lakukan yang lebih baik tadi. Ini berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan perkara istihadiyah yang dia tidak bisa memastikan hukum Allah begini, maka jangan dipastikan hukum Allah, tapi adalah ini hukum saya atau istihad saya. Seperti umpamanya di zaman kita sekarang ini yang musim pandemi seperti ini, antara sholat dengan shaf rapat dengan sholat shaf renggang. Yang jelas ulama telah memiliki khilaf atau ikhtilaf dalam masalah ini. Ada ini para ulama yang mereka memiliki pendapat-pendapat yang seperti itu. Jangan katakan bahwasanya shaf renggang itu hukum Allah Ta'ala. Artinya memastikan hukum Allah Ta'ala. Belum tentu benar. Artinya tidak ada kepastian harus seperti itu. Orang melakukan shaf renggang, shaf rapat, itu semuanya istihad. Semua adalah istihad. Walaupun tentu kita tahu nasnya adalah asalnya adalah rapat, tetapi dalam masalah ini maka ulama kita tahu mereka memiliki pendapat-pendapat di dalam masalah ini juga. Jangan sampai mengatakan memastikan hukum Allah ini dikhawatirkan tidak seperti yang dia tegaskan itu. Ini adalah istihad saya, itu lebih bagus atau itu lebih ringan. Seandainya itu salah, maka nisbatnya kepada istihad Anda dan bukan memastikan dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari riwayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, di antaranya itu yang pertama, disyariatkannya jihad fisabilillah. Sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengutus pasukannya
untuk mereka berjihad. Karena jihad adalah pelindung Islam dan yang akan membuat mereka itu memiliki kejayaan dan kewibawaan. Dan ditinggalkannya jihad adalah ini kerendahan dan kinaan yang akan menimpa kaum muslimin. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum athnabal baqar wa raditum bizar'i sallatallahu alaikum dhullan wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzihu hatta tarju ila dinikum. Jika kalian telah terjatuh dalam jual beli ribawi, inah diantaranya, Anda telah ridha dengan ekor sapi, cocok tanam kalian, ridha dengan dunia kalian, lalu kalian tinggalkan jihad dengan segala dimensinya, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir munafik, jihad melawan ahlul bid'ah dan ahli maksiat. Maka orang mereka meninggalkan jihad ini, apa yang akan lakukan? Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan campakkan kalian dalam kinaan. Dan Allah tidak akan cabut itu kinaan hatta tarju ila dinikum. La yanzihu hatta tarju ila dinikum. Allah tidak akan cabut kinaan itu sampai kalian yaitu kembali kepada agama kalian. Sehingga jihad adalah kemuliaan dalam Islam. Tentu jihad yang syar'i yang dimaksudkan, bukan jihad sembarang jihad. Jihad yang syar'i ada persyaratannya, sehingga dikatakan itu adalah jihad. Yang sampai orang sekedar jihad itu adalah membunuh orang kafir. Ini ada asal jihad. Karena jihad adalah amaliyah yang sebagaimana salat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, haji ada ilmunya, jihad ada ilmunya. Sehingga tidak hanya asal dia perang dan membunuh orang. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan ketakwaan. Karena ketakwaan merupakan sumber kejayaan, kemenangan, kemudian kemuliaan Islam. Ditolongnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ketakwaan seorang. Keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah taala. Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, dengan doa mereka, dengan salat-salat mereka, dengan keikhlasan ini mereka. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah pula berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Umar telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Umar di antaranya adalah amma ba'du fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajdadi sesungguhnya aku memerintahkan engkau dan orang yang bersamamu dari para pasukan-pasukan itu, perintah apa? Bitaqwallahi ala kulli halin. Untuk benar-benar bertakwa kepada Allah dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Fa inna taqwallah afdalul uddah alal uddah alal aduwi. Karena sungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seutama-utama bekal, seutama-utama bekal persiapan untuk menghadapi musuh. Wa aqwal makidah fil harbi, dan sejitu-jitu strategi dalam peperangan. Wa amuruka wa man ma'aka an takuna asyaddah tirasan minal ma'asi, dan aku perintahkan engkau dan pasukanmu untuk senantiasa menjaga ini semangatnya menjaga dari terjatuh dalam kemaksiatan. Itu lebih besar, lebih hati-hati, lebih kuat upaya penjagaan dari terjatuh dalam maksiat di kalangan kalian min aduwikum, dibandingkan kewaspadaan kalian, kehati-hatian kalian menjaga diri dari musuh. Dalam peperangan sangat ketat kita menjaga dari musuh. Tapi wasiat Umar, ini hendaklah Anda dalam menjaga diri dari terjatuh dalam perbuatan maksiat itu lebih besar upayanya, lebih berhati-hati dibandingkan dengan penjagaan Anda kepada musuh, kekhawatiran Anda, kewaspadaan Anda terhadap musuh. Fa inna dzunubaka lajaisi akhwafu alaihim min aduwihim. Karena sungguhnya
dosa-dosa yang dilakukan oleh pasukan itu lebih aku khawatirkan, lebih aku takutkan dibandingkan dengan yakni musuh-musuh kalian. Wa innama yungsarul muslimun bimaksiyati aduwihim lillah. Karena kaum muslimin ini ditolong oleh Allah dengan kemaksiatan para musuh terhadap Allah Ta'ala. Walau la dalik, seandainya bukan seperti itu, lam takun lana bihim quwwatun, Anda tidak memiliki kekuatan yang lebih daripada mereka. Lianna ada duna laisa ka'adadihim. Jumlah kita tidak sebagaimana jumlah mereka. Jumlah kita sedikit, jumlah mereka banyak. Wala uddatuna ka'uddatihim. Bekal kita enggak seperti bekal mereka. Bekal kita minim, bekal mereka jauh lebih banyak, lebih sempurna. Fa in istawaina fil maksiyah, kalau kita dengan musuh itu sama-sama bermaksiat, kana lahumul fadl alaina fil quwwah, maka musuh memiliki kelebihan dibandingkan kita dalam masalah kekuatan. Kekuatan senjata, kekuatan jumlah. Wa illa nungsar alihim bi fadlina lam nakhlibhum bi quwwatina. Seandainya kita tidak ditolong atas musuhnya, karena kita nggak punya kelebihan, maka kita tidak akan menang dengan kekuatan kita. Kekuatan kita sedikit. Sehingga di sini sahabat Umar Khattab mengingatkan tentang ketakwaan. Itu bekal yang paling utama, bekal yang paling baik untuk menghadapi musuh. Kemudian strategi yang paling jitu untuk dalam peperangan. Dan kalau kita sama-sama bermaksiat sebagaimana musuh, maka jumlah kita lebih sedikit, kekuatan kita juga lebih lemah. Apa yang akan kita unggulkan dengan musuh tersebut? Kekuatan itu ada pada ketaatan kita kepada Allah, kekuatan iman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari riwayat tersebut bahwa peperangan dalam Islam itu bukan untuk memaksa manusia masuk Islam. Memang untuk menyebarkan Islam, tetapi bukan untuk memaksa manusia masuk Islam. Apa buktinya? Buktinya Nabi menerima jizyah. Nabi menerima jizyah dengan ini sebagaimana yang Allah ajarkan kepada nabinya. Menerima jizyah. Kalau mereka membayar jizyah, maka diterima jizyahnya, mereka dilindungi oleh kaum muslimin, tidak diperangi. Adapun dakwah tetap terus dakwah, tetapi bukan memaksa mereka untuk masuk Islam. Mereka bisa milih Islam, bisa mereka dengan tetap keyakinannya, tapi mereka harus membayar jizyah dengan kaum muslimin sebagai bentuk yakni perlindungan muslimin pada yakni mereka. Kemudian Islam juga tidak boleh memerangi orang-orang yang mereka itu tidak layak diperangi. Anak-anak, wanita, orang-orang yang mereka sudah tua bangka, para pendeta yang sedang di tempat ibadahnya, kecuali kalau mereka itu ikut dalam peperangan, terlibat dalam peperangan. Walaupun dia tidak ikut terlibat di medan perang, tapi dia menjadi otaknya peperangan. Dia yang mengatur, konsultan peperangan. Maka ini juga termasuk orang yang bisa dibunuh karena mereka terlibat ini di dalam yaitu peperangan. Kemudian dianjurkan untuk hijrah ke tempat yang lebih baik. Sebagaimana Nabi sarankan orang mereka menerima Islam untuk mereka bisa hijrah bersama dengan kaum muhajirin ke kampungnya muhajirin, biar bergaul dengan orang saleh, agar mereka mendapatkan ilmu dan agar mereka mendapatkan pengajaran tentang Islam dengan lebih gampang. Sehingga ini disyariatkan untuk kita pindah ke tempat yang lebih baik dalam rangka untuk memperbaiki pula yakni agama kita. Kemudian pengagungan kepada Allah letaknya pada tadi, jangan sampai dia sudah bersumpah dengan nama Allah, jangan sampai dia telah berjanji dengan membawa Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penegasan Allah, lalu dia batalkan. Ini termasuk diantaranya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah bersumpah, dia sudah berjanji, maka penuhi. Karena Anda telah membawa nama Allah di situ sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara pengagungan kepada Allah sesuatu yang sifatnya istihadiyah, yang Anda tidak betul-betul tahu itulah hukum Allah taala, jangan katakan hukum Allah, tapi katakan inilah hukum kami. Sehingga kalau keliru,
Anda lebih ringan dibandingkan dengan kalau Anda mengatakan yang hukum Allah ternyata ada keliru. Ini lebih berat lagi. Ini termasuk di antara adab pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Bismillah Ustaz. Bila ada orang yang bersumpah demi Allah, apakah sumpah ini bisa sebagai jaminan untuk kita percayai? Apa hukumnya bila sumpahnya bohong, Ustaz? Ya, kemarin telah kita bahas sebelumnya. Kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk pengagungan kita kepada Allah benarkan. Kecuali kalau Anda tahu persis dia ini pembohong atau sukanya memang bohong, maka walaupun dia membawa nama-nama Allah, maka asalnya kita nggak percaya karena dia pembohong. Tapi kalau di asalnya itu tidak dikenal pembohong, lalu dia membawa nama Allah dengan sumpahnya itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, maka Anda harus membenarkan. Maka orang yang bersumpah itu, satu, adalah dengan nama Allah. Kedua, jujur dalam sumpahnya itu. Sehingga dia tidak berdusta dengan sumpahnya itu. Dusta itulah haram, apalagi berdusta lalu membawa nama Allah sebagai penegasan untuk dengan sumpahnya itu. Dan jangan banyak-banyak bersumpah, karena banyak-banyak bersumpah itu adalah sifatnya orang-orang munafik, atau juga banyak bersumpah itu dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga sumpah. Padahal sedangkan kalau dia membatalkan sumpah harus membayar kafarat, nanti dia tidak kesulitan bayar kafarat. Ini adalah beberapa adab yang berkaitan dengan masalah jenis sumpah dan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam shawab. Ustaz, bagaimana hukumnya jika sumpahnya itu bohong, dan bagaimana menebus dosa dari sumpah atas nama Allah, Ustaz? Ya, kalau dia sumpahnya bohong, yang tadi dari sisi kita, yang orang-orang datang pada kita dengan sumpah-sumpah, tapi semuanya bohong, tapi kita nggak tahu dia bohong. Maka zahirnya kita mengagungkan Allah dengan membenarkan sumpah tersebut. Adapun bohongnya dia, dosa dia dengan Allah Ta'ala. Orang yang kemudian pernah bersumpah dengan nama Allah dan dia bohong, dan dia bertaubat, dan dia menyesal, ya taubat. Bertobat, dia telah melakukan perbuatan dosa besar, bersumpah dengan membawa nama Allah dan dia telah berdusta, ya maka dia bertobat. Kalau itu berkaitan dengan haknya manusia, maka bagaimana dia mengembalikan haknya manusia yang dia rampas tersebut sebagai bentuk taubatnya dia kepada Allah tentang perbuatan dia. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana bila suami menyuruh kita memakai niqab tapi istri belum siap? Ya, di sini bismillahirrahmanirrahim, hukum niqab para ulama ikhtilaf antara yaitu wajib dan afdal. Ulama ikhtilaf. Syalbani afdal dan dulu istrinya juga memakai niqab. Syekh bin Baz dan ulama Arab Saudi rata-rata adalah wajib. Kalau dari sisi suami, hendaknya suami bijak bagaimana mendidik istri sampai dia itu melakukan amalnya dengan ilmu dan kesadarannya itu. Dari sisi istri, bagaimana dia berusaha untuk mempelajari ilmunya sehingga dia beramal itu mantap dengan ilmu dan dengan kesiapan mentalnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya saat ini sedang menjauhkan diri dari keluarga besar untuk sementara waktu. Banyak yang menghubungi namun tidak saya tanggapi. Ini karena saya sedang sakit hati dan saya khawatir kalau saya menerima panggilan atau pesan mereka, saya sakit hati lagi. Mohon nasihatnya Ustadz dengan kondisi saya yang seperti ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit hatinya itu urusan dunia, hendaklah gampang memaafkan. Karena Allah katakan khudil afwa. Kalau itu urusan dunia adalah Anda gampang memaafkan. Dan pemaafan itu sangat besar, yaitu pahalanya. Tetapi kata Allah memang wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Seperti ini enggak akan bisa terwujud kecuali orang mereka bersabar dan dia punya bagian keuntungan hidup yang sangat besar sehingga dia akan dimudahkan untuk memaafkannya itu. Kalau itu berkaitan dengan yaitu urusan kalau dia menghubungi Anda itu akan menjadi rusak agamanya, maka menghindar itu tentu dalam rangka menjaga agama Anda adalah lain lagi.
Kalau tadi urusannya lah, kalau dua itu urusan memutus silaturahim, maka ini adalah sangat berbahaya. Sehingga kalau itu urusan dunia, hendaknya Anda berusaha untuk memaafkan yaitu mereka. Dan kalau menghubunginya itu akan membuat Anda lebih rusak lagi agamanya, maka menghindari itu jalan yang lebih baik. Tapi bukan niat untuk memutuskan dengan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ustadz, saya berpikiran ingin murtad. Bahkan berhari-hari saya gelisah. Semalam saya mimpi ada di dalam gereja. Bagaimanakah ini Ustadz? Saya ingin berada di atas manhaj salaf, tetapi saya mengalami gangguan psikis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati Anda di atas Islam, di atas sunnah, dan menyelamatkan Anda dari kekufuran. Dan itu merupakan bisikan-bisikan syaitan atau merupakan yaitu bimbingan-bimbingan iblis, bisikan iblis untuk Anda meninggalkan Islam. Yang jelas tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat hidayah yang tidak bisa ditebus dengan apapun di perkara dunia. Sehingga kalau Anda kemudian tinggalkan nikmat ini, artinya Anda telah meninggalkan sesuatu yang paling bermakna dalam kehidupan ini, menuju pada hidup yang tidak akan ada artinya lagi. Kemurtatan Anda telah menjadikan Anda yaitu menghadapkan diri ke jurang jahanam, dan hendaklah Anda berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera mengobati was-was yang sangat yaitu berbahaya tersebut dengan mendatangi seorang yang alim, mendatangi seorang guru, menjadi seorang yang bisa memberikan nasihat, bisa mengajukan permasalahan yang sedang melilit Anda. Apa yang membuat Anda yaitu ragu-ragu dalam masalah agama Anda, atau Anda sedang dililit sebuah masalah yang membuat Anda kemudian diseret oleh syaitan, bisikan-bisikan buruk, maka segera Anda selesaikan supaya Anda segera menghilangkan keraguan yang tersimpan dalam diri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saat ini kita sedang berada di zaman yang penuh dengan godaan. Mohon tipsnya Ustadz agar tetap istiqomah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jangan pernah berpisah dari ilmu, majelis ilmu. Karena ilmu itu adalah yang akan menghidupkan ruh keimanan kita. Ilmu itu yang akan senantiasa memberikan cahaya penerang dalam kehidupan kita di tengah gelapnya hidup. Ilmu itu yang akan membasahi sehingga akan menyegarkan kembali pohon iman yang tertanam dalam hati kita. Jangan tinggalkan ilmu. Walaupun kita sedang dalam masa pandemi, Anda masih bisa mengakses YouTube, mengakses lewat media, atau bisa menghubungi untuk minta nasihat dengan cara yang sangat mudah. Yang kedua, jangan tinggalkan komunitas orang-orang saleh, karena teman itu sangat berdampak sekali. Dikatakan as-sahib, bahwasanya kawan, sahabat itu akan menuntun. Kalau enggak menuntun ke surga, menuntun ke neraka. Maka Nabi wasiatkan, yakni fal yanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya betul-betul diteliti siapa yang akan dijadikan sebagai teman dekat Anda. Kemudian yang ketiga, jangan lupa Anda senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk meneguhkan hati Anda. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikan hati, kuatkan, teguhkan hati kami di atas agamamu. Doa merupakan senjata paling ampuh bagi seorang mukmin untuk benar-benar yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jauhkan sumber-sumber fitnah yang akan membuat Anda terseret dalam fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah yakni syubhat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimanakah cara menasihati ayah atau orang tua yang tidak sholat, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hendaklah Anda membuat hubungan yang baik dengan orang tua, sehingga Anda dikenal sebagai anak yang saleh, anak yang salehah, anak yang baik, anak yang betul-betul santun. Kemudian berusahalah sekuat tenaga disertai dengan doa. Bagaimana bicara dari hati kita dari hati ke hati dengan orang tua Anda tentang kewajiban salat yang sangat agung dalam agama ini. Perlu pendekatan. Seandainya Anda tidak mampu untuk bicara dengan orang tua, maka carilah orang yang kira-kira bisa didengar nasihatnya oleh orang tua Anda. Yang penting pesan untuk salat itu nyampe kepada kedua orang tua Anda dengan wasilah Anda langsung, atau Anda bisa mencari orang untuk bisa menjadi wasilah mengantarkan sampainya wasiat untuk ini segera menunaikan salat sebelum datang kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana jika sudah berhijrah
tetapi masih mempunyai hutang riba, apakah amalan diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Antara amal diterima sendiri, antara riba sendiri. Dosa riba hendaknya segera apabila dia telah mengetahui tentang haramnya riba, hendaklah dia tinggalkan riba tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Nabi katakan, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini harus ditanamkan dalam keyakinan kita. Dan hendaknya husnudzan betul dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidak bicara kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak hidup kita akan tenang, akan berkah dengan meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terjatuh dalam riba, dia akan diperangi oleh Allah. Dia telah mengumumkan perang, Allah dan Rasulnya telah mengumumkan perang dengan dia, dan tidak akan mungkin menang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihinakan, dia akan terancam hartanya bangkrut atau dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina bahayanya dunia akhirat yang sebagaimana telah Anda ketahui insyaallah. Adapun Anda masih melakukan ini riba, hendaknya segera berusaha untuk berhenti dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal yang lainnya yaitu berbeda, yang ini dosa tersendiri, ini adapun amal adalah amal tersendiri yang lainnya lagi. Anda salat dengan syarat rukun syaratnya semuanya terpenuhi, maka salatnya sah. Adapun Anda masih melakukan riba, itu dosa, ancaman dosa tersendiri berkaitan dengan Anda melakukan perbuatan yaitu ribawi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jika ada suami menjadi Syiah, bagaimana sikap istri, Ustadz? Apakah harus bercerai? Ya, dilihat dia menjadi Syiahnya itu baru condong-condong para Syiah, atau dia betul-betul sudah akidahnya dia tegaskan tentang keyakinannya tentang Allah, tentang Quran, tentang para sahabat dan sebagainya. Maka dilihat tingkat keparahannya itu. Kalau baru condong-condong para Syiah, maka hendaknya bagaimana cara menasihati yang terbaik untuk mengembalikan suami kepada kepada Islam dengan itu usaha yang sebaik mungkin, sekuat mungkin. Kalau sudah sangat parah sekali dan Anda sangat khawatir ini kerusakan akidah Anda dan keluarga Anda, ya bagaimana lagi? Menyelamatkan agama tentu adalah lebih utama dibandingkan dengan yaitu mempertahankan suami yang kerusakan telah di depan mata. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, pada saat menikah, Ana mendapatkan kado tasbih digital. Apa yang harus Ana lakukan dengan tasbih digital itu, Ustadz? Ya, yang jelas yang paling utama adalah bertasbih dengan tangan, maka gunakan tangan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tasbih ya bisa Anda simpan di dompet atau di kamar atau intinya Anda gunakan aja tangan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Masih? Ya. Ustadz, apakah setelah berwudu lalu sikat gigi wudunya batal? Ini pertanyaan anak saya, Ustaz. Enggak, ya boleh. Sikat gigi sebelum berwudu atau setelah berwudu tidak membatalkan. Wudu sebelum berwudu dia bersiwak atau dia bersikat itu bagus. Setelah berwudu sebelum salat dia siwakan bagus. Intinya bukan pembatal wudu. Pembatal wudu itu keluar apa yang dari dua lubang dubur dan kubul. Dubur materialnya bunyi, itu adalah pembatalnya wudu. Atau juga keluar dari yang depan, ini air seni atau madhi, atau ini membatalkan wudu, atau mani membatalkan wudu. Ya, adapun sikatan tidak membatalkan wudu setelah salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustadz, orang tua saya seorang mualaf. Lalu Ustadz, bagaimanakah mengingatkan orang tua untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim seperti sholat dan mengaji? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan itu sekali lagi dengan orang tua, lakukan hubungan yang baik. Kemudian bimbing orang tua pelan-pelan dan lihat kondisi, lakukan di waktu yang terbaik, yang nyaman, yang orang tua bisa lebih mendengar Anda, sehingga bersikap bijak pada orang tua untuk membimbing ke arah yang lebih baik. Kesadaran untuk berilmu, kesadaran untuk beramal,
sehingga mu'alafnya itu nggak sia-sia, supaya betul-betul Islamnya itu Islam yang berkualitas. Karena tanpa dia belajar tentu tidak akan berkualitas Islam seseorang. Yang penting Anda bagaimana melakukan cara-cara terbaik untuk mengantarkan orang tua Anda faham terhadap ajaran agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan, semoga manfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan bab berikutnya pada pertemuan akan datang bismillah, dan kita tinggal beberapa bab lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.